Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas para wali Allah yang mendapat karomah sejak usia dini. Siapa sajakah mereka? Dan kelebihan seperti apa yang mereka dapatkan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Karomah adalah suatu bentuk kelebihan atau kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang berpangkat wali. Lain halnya dengan mukjizat, yang hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan karomah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Terutama kepada para wali yang derajat ketakwaannya tinggi dan dekat dengannya. Tak sedikit para wali Allah yang memiliki karomah di luar akal manusia biasa. Bahkan, ada yang mendapatkannya ketika masih berusia belia. Berikut ini adalah para waliullah yang dianugerahi karomah sejak masih kecil. Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil adalah seorang ulama besar yang namanya sangat terkenal. Beliau adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Serta beliau juga guru dari Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Syekhona Khalil muda dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan, sejak usia muda beliau sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik. Salah satu bukti karomah yang mulai nampak saat Syekhona Khalil muda adalah sebuah sumur. Meski musim kemarau, sumur buatan Syekhona Khalil muda itu tak pernah kering. Sehingga, sumur itu memberikan manfaat kepada masyarakat terutama ketika sedang kekeringan. Menurut kesaksian, sumur tersebut hingga sekarang masih ada. Masyarakat menjaga sumur tersebut dengan baik. Banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air tersebut. Kini, sumber mata air tersebut dikenal dengan sumur Kiai Khalil. Sejarah terciptanya sumur Kiai Khalil terjadi pada saat beliau mondok di Bangil Pasuruan. Kiai Khalil sudah mulai menimba ilmu agama di pesantren sejak kecil. Salah satunya ia pernah nyantri ke pesantren Canggaan Bangil yang diasuh Kiai Haji Asyik. Suatu ketika, daerah Bangil mengalami kemarau panjang. Masyarakat kebingungan mencari air. Sungai, danau, dan sumur pun surut. Kekeringan juga dialami oleh para santri Kiai Asyik. Yang mana, di masa itu air sangat dibutuhkan oleh pesantren. Kiai Asyik tak tinggal diam ketika pesantrennya mengalami kekeringan. Beliau kemudian menyuruh Kiai Khalil muda yang masih baru mondok di pesantrennya. Karena mendapat perintah gurunya, Kiai Khalil langsung mengambil cangkul untuk menggali sumur. Beliau mengawali pembuatan sumur tersebut dengan membaca basmalah. Tak butuh menggali yang dalam, tiba-tiba air sudah menyembur dengan sangat deras. Bahkan, ketika itu beliau baru menggali sekitar 1 meter kedalamannya. Misi membuat sumur saat musim kemarau panjang telah berhasil. Kabar tersebut disambut baik oleh santri dan terdengar oleh masyarakat di desa Cagaan Bangil. Mereka pun berbondong-bondong mengambil air dari sumur tersebut. Sejak adanya sumur tersebut, masyarakat sekitar merasa terbantu dan tidak lagi kesusahan mencari air. Di kisah yang lain, Syekhona Khalil juga diriwayatkan telah memiliki kelebihan ketika masih kecil. Peristiwa itu terjadi pada saat beliau masih mondok di sebuah pesantren. Dalam sebuah sholat berjamaah, tiba-tiba Kiai Khalil muda tertawa saat imam memulai takbiratul ihram. Walaupun sudah diingatkan teman-temannya, akan tetapi Kiai Khalil muda tetap saja tertawa.
Dan apa yang ditakutkan teman-temannya terjadi. Seusai sholat berjamaah, Kiai Khalil kemudian diminta menghadap sang kiai. Dan ketika ditanya sebab mengapa dirinya tertawa saat sholat berlangsung, Kiai Khalil muda menjelaskan bahwa ia melihat bingkisan berkat di kepala sang imam. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai yang menjadi imam sholat tadi menjadi sadar dan merasa malu. Karena ia ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri. Sehingga, mengakibatkan sholatnya tidak menjadi khusyuk. Itulah kisah karomah Mbah Khalil Bangkalan saat masih muda, yang mampu melihat kualitas sholat seseorang dengan begitu jelas. Seseorang yang akan menjadi wali Allah sudah ditunjukkan tanda-tandanya sejak kecil. Tentu saja kejadian-kejadian di luar akal manusia biasa ini, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya karomah sejak masih bayi. Ini merupakan keistimewaan yang langsung diberikan Allah kepada beliau. Anugerah ini menjadikan sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sosok yang suci. Demikian juga ketika sudah menjadi seorang syekh, derajat beliau akan menjadi makin tinggi. Menurut Said Ja'far bin Hasan Al-Banzanji dalam kitabnya, keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah nampak mulai ketika beliau masih bayi. Yang mana, di usia yang masih beliau itu, beliau juga ikut berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ibunda Syekh Abdul Qadir hendak menyusuinya, dirinya selalu tidak mau. Baru setelah maghrib tiba, barulah bayi tersebut mau disusui, karena inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ummu Al-Khair pernah berkata, "Ketika aku melahirkan putraku, ia tidak menyusu pada siang bulan Ramadan. Karena ketidakmauannya menyusu di siang hari saat Ramadan itulah, maka Syekh Abdul Qadir kecil juga menjadi penanda kapan masuknya bulan Ramadan." Dalam kisah ibunda Syekh Abdul Qadir juga dikisahkan, bahwa suatu saat, ketika Syekh Abdul Qadir baru berusia sekitar 1 tahun, bulan Ramadan pun kembali datang. Ketika merasakan kebingungan saat penentuan bulan Ramadan, masyarakat sekitar pun berbondong-bondong ke rumah ibunda Syekh Abdul Qadir, untuk menanyakan bagaimana kondisi Abdul Qadir kecil. Saat ditanya para tetangganya itu, ibunda Abdul Qadir menjawab, "Hari ini ternyata ia tidak mau menyusu sama sekali." Ketika mendengar jawaban dari ibunda Abdul Qadir itu, orang-orang pun akan tahu bahwa bulan Ramadan sudah tiba. Maka, perilaku bayi ini pun dijadikan sebagai tanda bagi masuknya bulan Ramadan ketika langit terlihat mendung. Juga dikisahkan, bahwa saat mengandung, ibunda Syekh Abdul Qadir telah berusia 60 tahun. Tentu ini sesuatu yang ajaib. Sebab, perempuan yang menginjak usia 60 tahun itu, umumnya sudah menopause. Sehingga, biasanya sudah tidak lagi bisa hamil. Ketika sudah menjadi imam besar juga dijelaskan oleh Syekh Ja'far, pernah berhari-hari beliau tidak makan apapun. Tiba-tiba ada seseorang yang menemui beliau. Kemudian orang itu memberi sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham, sebagai penghargaan kepada beliau. Syekh Abdul Qadir lalu mengambil sebagian untuk membeli roti, tepung, dan samin. Dan beliau kemudian duduk untuk menikmati makanan tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah kertas terjatuh dari atas, di dalamnya terdapat tulisan. "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sedangkan hamba-hambaku yang kuat, tentu mereka tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu pula Syekh Abdul Qadir meninggalkan makanannya. Beliau lalu menghadap kiblat, melakukan sholat 2 rakaat, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Dari kisah kejadian ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersadar dan memahami, bahwa beliau dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya.
Itulah kisah-kisah karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kiai Hamid Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi, karena beliau sangat dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Kiai Haji Abdul Hamid dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah, di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang. Kiai Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem. Dan ibunya adalah anak dari Kiai Siddiq, yang juga ulama di Lasem. Kiai Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi seorang kiai. Pada mula-mulanya, beliau belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Kiai Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq, di Jember. Sejak kecil, sudah tampak tanda-tanda bahwa Kiai Hamid bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun, beliau sudah mampu bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga Nahdliyin, khususnya kaum Sufi, Rasulullah dapat saja menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali. Bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Abah Guru Sekumpul. Kiai Haji Muhammad Zaini atau yang biasa dipanggil Abah Guru Sekumpul adalah salah seorang ulama karismatik dan populer di Kalimantan. Semasa hidupnya, Abah Guru Sekumpul selalu mengajarkan ilmu kepada umat muslim, khususnya di Nusantara yang jumlah jamaah beliau mencapai jutaan jiwa. Meski terkadang beliau mengadakan pengajian di Kalimantan, akan tetapi orang-orang dari luar pulau hingga luar negeri pun ramai-ramai menghadiri pengajian tersebut. Kewalian Tuan Guru Sekumpul jelas sudah tidak diragukan lagi. Salah satu karomah Tuan Guru Sekumpul terjadi saat beliau masih kecil. Pada waktu itu, Abah Guru Sekumpul kecil dihukum sang ayah, dan kejadian aneh pun muncul. Sewaktu kecil Tuan Guru Sekumpul selalu berada di samping ayah dan neneknya yang bernama Salbiah. Guru pertama dari Tuan Guru Sekumpul adalah ayah dan neneknya sendiri. Sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama, agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Meski saat itu Abah Guru Sekumpul masih kanak-kanak. Hingga pernah suatu ketika, ayah dari Tuan Guru Sekumpul melihat anaknya melakukan sebuah kesalahan, yang membuatnya sangat marah. Karena kemarahan ayahnya tersebut, Abah Guru Sekumpul kecil mendapatkan hukuman. Ayahnya mengikat Tuan Guru Sekumpul di salah satu tiang rumah mereka. Namun, tiba-tiba kejadian aneh dan ganjil pun terjadi. Kejadian aneh itu membuat ayahanda dan orang-orang di sekitar tersebut sangat ketakutan. Saat Tuan Guru Sekumpul dihukum oleh ayahnya, tiba-tiba datang angin puting beliung berhembus sangat kencang. Hal tersebut membuat beberapa warga berlari ketakutan dan masuk ke rumah masing-masing. Kemudian nenek Tuan Guru Sekumpul menyadari bahwa keganjilan cuaca disebabkan dihukumnya Abah Guru Sekumpul kecil. Sang nenek pun kemudian meminta hukuman tersebut disudahi. Dan ternyata benar. Setelah ikatan tali Tuan Guru Sekumpul tersebut dilepas, tiba-tiba angin yang bertiup kencang itu hilang. Alam kembali tenang seperti biasanya. Anggota keluarga yang menyaksikan kejadian ajaib tersebut terkejut dan keheranan. Dan banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Habib Ja'far Al-Kaf telah diakui sebagai wali Allah yang memiliki makom majdub atau wali jadab. Habib Ja'far juga dikenal memiliki keistimewaan yang diberikan Allah, bahkan ketika beliau masih berada di kandungan ibunya. Saat masih muda, Habib Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Kaf dikenal sangat dekat dengan masyarakat semua kalangan. Mulai dari para kiai,
Orang-orang di pedesaan, santri pondok pesantren, termasuk anak-anak muda seusianya di Kudus. Pada suatu ketika, Habib Ja'far Al-Kaf bersama dengan teman-teman mudanya. Mereka pun biasa bermain dan tidur di Masjid Srengatan Kudus. Pada suatu ketika, semuanya anak sedang tidur, termasuk Habib Ja'far. Pada malam itu, salah satu temannya terbangun, karena mendengar suara ada orang yang sedang berzikir kalimat tahlil. Sambil mencari dari mana sumber suara zikir tersebut, yang semakin lama semakin jelas suaranya, dan semakin terdengar di telinganya itu. Para temannya sempat merasa penasaran dan kaget. Sebab, mereka semua sudah tidur, dan tidak ada satupun yang bangun maupun berzikir. Lalu anak yang terbangun tadi mencari, dan memastikan suara siapa yang berzikir di dekatnya. Semakin lama temannya itu penasaran, hingga rasa kantuknya hilang. Subhanallah. Tersontak kagetlah dirinya. Ternyata, yang sedang berzikir adalah jenggotnya Habib Ja'far Al-Kaf, dan suaranya jelas melafalkan kalimat tahlil berkali-kali. Anehnya, jenggot itu juga nampak bergerak-gerak. Itulah salah satu keramat seorang waliullah yang bernama Habib Ja'far Al-Kaf. Walaupun mata tertutup dalam kondisi tidur, namun hati serta anggota tubuh lainnya tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Usman Al-Ishaqi. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi dilahirkan di Surabaya, pada bulan Jumadil Akhir, tahun 1334 Hijriah. Beliau dilahirkan setelah 16 bulan berada dalam rahim ibundanya. Dikisahkan sejak kecil Kiai Usman sudah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh lumpur. Ternyata setelah diselidiki, beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Bersama tidur kakeknya, Kiai Abdullah. Selain kakek beliau, tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur. Karena, dari mata Kiai Usman memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Ketika beliau berumur 7 tahun, pada suatu malam, nampak banyak bintang-bintang turun dari langit. Bintang-bintang tersebut seraya memancarkan sinarnya ke dekapan beliau. Sejak Kiai Usman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel Surabaya untuk membaca tarhim. Pada saat itu beliau selalu diantar sang kakak, Ibu Nyai Khadijah. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana, dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi. Anak-anak kecil misterius itu kemudian mengantarkan beliau ke pintu gerbang, dan setelah itu mereka semua kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Usman mulai mengalami kasyaf dengan mampu melihat Ka'bah dari tempatnya berdiri. Bahkan, kemudian Kiai Usman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya. Ada yang berwujud anjing, babi, kera, dan lain sebagainya. Gus Ud Pagerwojo. Masyarakat Sidoarjo meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Kiai Haji Ali Masud atau yang biasa dipanggil Gus Ud adalah seorang wali Allah yang mempunyai makom majedub. Hingga tidak ada satupun para ulama di tanah Jawa ini yang tidak kenal beliau. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau juga masih keturunan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman. Gus Ud mendapat derajat kewalian semenjak beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil, sosoknya dikenal sangat nakal dan banyak tingkah. Kenakalannya itu hingga membuat sang ayah memarahinya. Ketika mengajar para santrinya, sang ayah sering terganggu oleh teriakan-teriakan Ali Masud kecil. Pernah suatu ketika ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya.
Gus Ud kecil pada saat itu tidak bisa diam, berteriak-teriak, dan mengganggu sang ayah ketika mengajar ngaji. Dan sang ayah pun menegurnya sambil memarahinya. Merasa mendapat teguran dari sang ayah, Gus Ud lantas meninggalkan rumah selama 3 hari. Akhirnya, sang ayah menyuruh para santrinya untuk mencari keberadaan Gus Ud. Dan ternyata, Gus Ud kecil ditemukan sedang berada di dalam air kolam mandi, sambil meringkuk berselimut sarung. Setelah ditanya sejak kapan ia tidur dalam air, Gus Ud menjawab bahwa ia berada di sana sudah sejak 3 hari yang lalu. Sejak kejadian di kamar mandi tersebut, ayah Gus Ud melihat keanehan pada diri putranya. Sejak saat itulah, sang ayah cenderung membiarkan putranya berbuat semaunya. Namun, sang ayah sedih melihat Gus Ud tidak mau mengaji dan sekolah. Gus Ud kecil hanya bermain saja setiap waktunya. Karena resah, suatu ketika ayahnya menasehati Gus Ud kecil agar mau mengaji dan sekolah. Namun Gus Ud kecil kelihatannya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Melihat kenyataan tersebut, ayahnya menjadi sangat sedih. Ayahnya pun berkata, "Masud, kamu banyak tingkahnya. Sehari-hari hanya bermain terus, lantas, kapan kamu mengajinya? Makanya sampai sekarang kamu tidak bisa ngaji." Gus Ud kecil hanya bisa terdiam saja dengan ejekan ayahnya. Lalu ia pergi untuk bermain lagi. Hari ini adalah saatnya ayah Gus Ud mengajar ngaji di pesantrennya. Biasanya sehabis sholat Isya, para santri dan masyarakat berkumpul untuk ikut pengajian ayahnya. Ayah Gus Ud kemudian bersiap-siap berangkat. Beliau menuju ke meja untuk mengambil kitab yang akan diajarkannya. Namun, kitab tersebut raib entah kemana. Beliau cari kemana-mana namun tetap tidak ditemukan. Akhirnya, beliau keluar ke tempat pengajian untuk memberikan nasihat ala kadarnya, karena beliau tidak membawa kitab. Saat sudah mendekati tempat pengajian, ayah Gus Ud mendengar suara samar-samar orang mengaji di tempat pengajiannya tersebut. Dan anehnya, suara yang mengajar tersebut tidak asing lagi. Ternyata benar. Setelah didekati, yang mengajar para santri adalah putranya sendiri, yakni Gus Ud yang masih kecil. Dikisahkan, bahwa kitab yang diajarkan Gus Ud kecil tersebut ialah kitab Al-Hikam. Meski itu kitab adalah gundul, Gus Ud mampu membaca dan menjelaskan dengan begitu tegas dan indahnya. Gus Ud kecil sangat lancar membaca berikut keterangannya. Ayahnya pun terbengong heran, dan tanpa disadari air matanya menetes melihat putra kecilnya tersebut. Subhanallah. Semua itu terjadi atas kuasa Allah. Dan jika Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang mustahil baginya. Gus Mik. Banyak kalangan ulama yang menyatakan bahwa Gus Mik sudah terlihat kewaliannya sejak masih dalam kandungan. Bahkan, Kiai Dalhar dan Kiai Mubashir Munzir sudah memprediksi atas kewalian Gus Mik. Kiai Haji Jazuli Usman, ayah Gus Mik, beliau juga sudah mengetahui gaya unik putranya yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Bahkan, ayahanda Gus Mik itu justru berbahasa Jawa halus kepada Gus Mik. Satu hal yang tidak pernah dilakukannya kepada anaknya yang lain. Banyak sekali kelebihan yang dimiliki Gus Mik ketika beliau masih kecil. Bahkan, ketika beliau masih mondok, beliau pernah diajak dan dididik oleh Nabi Khidir ketika beliau sedang berada di sungai. Sejak masih kecil, Gus Mik punya gaya khusus dan terlihat luas karomahnya yang disaksikan para kiai dan santri. Dikisahkan, Gus Mik mulai usia belia sudah tampak tanda-tanda nyelenehnya. Tidak sedikit orang yang senang bahkan kesemsem pada beliau. Saat mondok, beliau jarang sekali pulang, meski di bulan Ramadan. Anehnya, di pondok-pondok manapun yang beliau mondoki, beliau tak pernah ngaji kitab yang serius dan anteng.
Gus Mik hanya tabarukan atau berkhidmat. Beliau lebih banyak sowan-sowan ke kiai-kiai besar dan ziarah ke makam-makam para waliullah. Metode pencarian ilmu yang dilakukan oleh Gus Mik ini mustahil bisa didapat dalam sistem pendidikan pada umumnya. Akan tetapi pada faktanya, beliau mendapatkan kesuksesannya. Bahkan ketika Gus Mik masih mondok, tidak sedikit orang-orang yang sedekah beras, ayam, kambing, bahkan sapi, yang diberikan kepada ayahandanya. Mama Falak. Banten memang gudangnya para jawara. Selain itu, Banten juga gudangnya para ulama yang memiliki karomah dengan kesaktian yang sangat tinggi. Salah satu di antaranya adalah Mama Falak. Mama Falak merupakan seorang wali Allah yang memiliki karomah dan kesaktian yang sangat tinggi. Sang wali sakti asal Banten ini memiliki nama asli Tubagus Muhammad Falak. Mama Falak kecil dilahirkan pada tahun 1842 Masehi. Mama Falak merupakan putra dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas. Di masa kecilnya, Mama Falak sudah mengeluarkan keramat wali yang dimilikinya. Pada masa itu, adab masyarakat terhadap kiai dan keluarganya masih sangat minim. Dan warga sulit sekali untuk diarahkan oleh kiainya. Namun Kiai Abbas, ayahanda Mama Falak, beliau begitu telaten dalam mengajari akhlak terhadap penduduk setempat. Pada suatu ketika di hari Jumat, warga telah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tampak tidak ketinggalan, nampak seorang anak kecil berbusana santri yang tubuhnya penuh dengan penyakit kulit atau buduk. Sang anak kecil ini sedang mencari barisan yang akan ia tempati, untuk ikut sholat Jumat di sana. Namun tak ada satupun orang yang mau berdampingan dengan anak kecil itu. Dikarenakan, tubuhnya yang penuh dengan budukan. Waktu semakin mendesak, dan khutbah Jumat akan segera dilaksanakan. Namun anak kecil ini belum juga mendapatkan barisan. Sang bocah kecil sudah sangat kesal hingga memaksa duduk di barisan paling belakang. Tiba-tiba, ada orang yang malah melemparkan sajadahnya dan berkata, "Hai bocah buduk, mengapa duduk di situ? Sana, duduk di bak air saja." Hardik orang tersebut. Sontak, bocah kecil itu pun terkejut. Dan dengan rasa sedih, si bocah kecil keluar menuju bak air. Bocah kecil itu pun lalu menghamparkan sajadahnya di atas air, lalu duduk di atasnya, sambil mendengarkan khutbah. Orang-orang yang keluar dari masjid pun dibuat takjub oleh si bocah kecil, yang sedang duduk di atas air itu. Hingga akhirnya mereka semua sadar, bahwa anak kecil itu adalah sosok yang istimewa dan luar biasa. Bocah buduk ini ternyata bukan bocah sembarangan. Bocah kecil itu adalah Mama Falak, anak dari Kiai Muhammad Abbas. Setelah peristiwa itu, warga sangat menghormati Mama Falak kecil, dan tidak berani lagi meremehkannya. Terlebih lagi kepada ayahandanya, yaitu Kiai Muhammad Abbas. Itulah pentingnya menghormati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para wali Allah yang dianugerahi karomah sejak usianya kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.